Seperti diketahui beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 17 Oktober 2022, DPRD Cilacap mengadakan rapat internal mengusulkan 3 nama PJ Bupati Cilacap. Hasil rapat internal DPRD Cilacap diperoleh 3 nama calon, yakni Dian Arinda Murni dari staf ahli Bupati mendapat 44 suara. Sumario Sekretaris DPRD Cilacap mendapat 42 suara dan Sekda Cilacap Awaludin Muri mendapat 26 suara. Menurut Koordinator LSM Seroja Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso, hasil dari rapat DPRD Cilacap bukan berdasar asesmen atau penilaian tes, namun dari hasil komunikasi politik yang tidak bisa dikaitkan dengan sumber daya manusia dan profesionalisme. Namun lebih berkaitan dengan faktor kepentingan, tentu saja itu tidak bisa dijadikan tolak ukur. Perolehan suara terbanyak belum tentu akan terpilih dan perolehan yang terendah belum tentu kalah. Semua itu adalah kewenangan Kemendagri. Ekanto mengatakan bahwa Supriyanto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah merupakan kandidat yang diperhitungkan namun tidak muncul dalam 3 besar yang diusulkan oleh DPRD Cilacap. Ekanto mendengar bahwa salah satu kandidat yang mendapat rekomendasi yakni Sekda Cilacap Awaludin Muri. Beliau mendapat rekomendasi dari provinsi dan dari kabupaten melalui usulan DPRD Cilacap. Dalam hal ini, Awaludin Muri unggul 2 poin dibanding dengan kandidat lainnya. Ekanto menilai Awaludin adalah kandidat yang layak dan ideal karena mempunyai paket komplit seperti yang Awaludin sampaikan ke media. Lanjut Ekanto, dari 3 calon yang diusulkan, Awaludin yang paling lengkap. Awaludin pernah menjadi kepala desa, camat, kabak, kepala dinas, dan wakil direktur di RSUD Cilacap. Ekanto berkeyakinan seorang pejabat yang sudah pernah menjadi kepala desa dan camat adalah dasar kawah candra di muka sebagai seorang pemimpin, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ekanto berharap apa yang menjadi keinginan masyarakat, gubernur, DPRD, elemen masyarakat bisa segera terrealisasi. Pemirsa, mari kita simak ulasan lebih lengkap tentang PJ Bupati Cilacap oleh penggiat LSM Seroja Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso. Waalaikumsalam Mbak Nani. Terima kasih. Menjawab pertanyaan Mbak Nani pasca usulan DPRD Cilacap berkaitan dengan PJ Bupati kepada Kemendagri. Hasil terakhir 3 orang dinyatakan akan diusulkan oleh DPRD Cilacap. Mbak Reni yang sekarang jadi staf ahli Bupati, Mas Mario yang saat ini menjadi Sekwan DPRD Kabupaten Cilacap, dan Pak Awaludin yang saat ini menduduki jabatan sebagai Sekda. Alhamdulillah kalau saya lihat dari 3 figur yang dimunculkan atau yang kemungkinan besar akan diusulkan DPRD Cilacap berdasarkan hasil kesepakatan bersama antar fraksi, layak dan memenuhi syarat menurut regulasi yang saya lihat berkaitan dengan pencalonan pejabat bupati. Walaupun memang bahwa usulan DPRD juga tidak menjamin akan muncul atau akan menjadi rekomendasi akhir daripada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini. Namun ada hal satu yang menarik yang menurut saya juga perlu dicermati, bahwa nama Pak Awaludin walaupun dalam pemungutan suara antar fraksi itu memperoleh suara terendah atau ranking 3, itu bukan berdasarkan asesmen, bukan berdasarkan penilaian tes dan lain sebagainya, tetapi menghasil daripada komunikasi politik. Ya, kalau komunikasi politik itu tidak bisa dikaitkan dengan sumber daya manusia, profesionalisme dan lain sebagainya. Itu tentunya berkaitan dengan kepentingan. Dan itu tidak bisa dijadikan satu tolok ukur bahwa perolehan suara terbanyak nanti akan terpilih atau perolehan yang paling bawah tidak terpilih. Itu bukan tolak ukur, karena tolak ukurnya yang tahu persis adalah Mendagri, tentunya dengan dibicarakan dengan banyak pihak ya di pusat. Terus
saya juga ingin memberikan satu pandangan juga bahwa ada satu bentuk informasi kalau tidak salah. Pak Awaludin di sini terpilih ya. Justru yang mengagetkan Pak Supri yang selama ini muncul di permukaan, dibicarakan banyak pihak, juga menjadi kandidat calon yang diperhitungkan oleh kawan maupun lawan dalam pejabat Bupati Cilacap, tidak bisa muncul menjadi tiga besar di dalam proses pemilihan suara di DPRD. Namun kembali lagi proses akhirnya nanti keputusan ada di Mendagri. Saya mendengar bahwa Bapak Awaludin, Sekda Cilacap, kalau tidak salah saya dengar, juga salah satu yang mungkin akan mendapatkan rekomendasi dari provinsi. Artinya dengan begitu Pak Awal itu di level kabupaten melalui usulan DPRD bisa diterima, di level provinsi melalui usulan Pak Gubernur juga insya Allah juga diterima. Beliau kalau dihitung secara poin sudah 2-0 atau 2-1 dengan kandidat-kandidat lainnya. Tinggal kita lihat perpaduan hasil usulan daripada gubernur dan usulan dari DPRD Cilacap, dan tentunya banyak masyarakat termasuk saya sendiri memberikan masukan surat kepada Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan PJ Bupati Cilacap. Nah, kita lihat nanti Pak Menteri akan melihat, tentunya mempertimbangkan hasil masukan dari semua elemen, baik dari DPRD, masyarakat, dan gubernur. Tentunya mungkin saja Pak Bupati juga ikut mengusulkan. Kita lihat dan kita berdoa bahwa Mendagri akan menentukan pilihan yang terbaik. Kalau menurut pandangan saya, yang layak, ideal, itu ada di Pak Awaludin. Pak Awaludin sudah menjelaskan di beberapa media, beliau orang yang komplit, pernah menjadi kades, pernah menjadi camat. Di dua lembaga ini itu adalah dasar daripada kawah candra di muka seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin belum pernah menduduki jabatan camat minimal, kalau bisa kades atau lurah, saya kira kurang lengkap untuk untuk mengelola sebuah lembaga yang begitu besar, apalagi lembaga pemerintahan Kabupaten Cilacap dengan jabatan penjabat bupati. Saya berdoa semoga apa yang menjadi keinginan banyak elemen, baik itu dari gubernur, masyarakat Cilacap, dan DPRD maupun bupati, itu bisa terrealisasi dengan baik. Kita doakan bersama. Demikian Mbak Nani, terima kasih. Assalamualaikum Neni warahmatullahi Eko, wabarakatuh. Cilacap News memberitakan.